Halo teman-teman, selamat datang. Kali ini kita akan belajar tentang teks anekdot. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini ya. Di kehidupan sehari-hari, kita tidak lepas dengan keadaan atau situasi di sekitar kita. Di sana, pasti ada banyak masalah yang kita hadapi. Biasanya, dalam menyikapi masalah itu, muncul gejolak di pikiran kita untuk memberikan kritik. Nah, supaya kritik itu tidak menyakiti hati, kita bisa kemas dengan gaya humor melalui teks anekdot. Lalu, apa itu teks anekdot? Teks anekdot ialah sebuah cerita singkat yang menarik karena mengandung cerita lucu, konyol, ataupun menjengkelkan yang dialami seseorang atau partisipan dalam cerita, serta bertujuan untuk menghibur, mengkritik, ataupun memberikan pesan moral kepada pembaca. Terus, tujuannya apa teks anekdot ini dibuat? Tujuan teks ini dibuat untuk memberi hiburan kepada khalayak umum, atau kritikan atau sindiran kepada individu, kelompok, atau instansi tertentu yang kurang baik, tanpa menunjuk langsung orang atau instansi yang dituju, sehingga orang yang disindir tidak sakit hati dan marah. Terus, agar kita tahu teks itu anekdot atau tidak, bagaimana? Nah, agar kita dapat menentukan suatu teks dikatakan teks anekdot, jika teks tersebut memenuhi ciri-ciri teks anekdot sebagai berikut. 1. Teks anekdot menampilkan cerita lucu atau menjengkelkan dan memiliki tujuan untuk menyindir atau memberikan sebuah pelajaran bagi masyarakat. 2. Memiliki struktur abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. 3. Cerita yang disajikan biasanya hampir menyerupai dongeng ataupun cerita zaman dahulu. 4. Cerita bersifat rekaan atau fiktif, yang artinya cerita tersebut tidak benar-benar terjadi. 5. Karakter yang dimunculkan bisa berupa karakter hewan ataupun manusia yang memiliki permasalahan dan saling berhubungan dengan karakter lain dalam cerita secara realistis. Setelah kita mengetahui ciri-cirinya, selanjutnya kita membahas struktur teks anekdot. Teks anekdot memiliki 5 struktur utama. 1. Abstraksi, yaitu bagian awal yang berupa cerita pembukaan yang mengarahkan ke gambaran isi cerita. 2. Orientasi, yaitu bagian yang menunjukkan kejadian awal cerita atau latar belakang permasalahan yang unik atau konyol terjadi. 3. Krisis, yaitu bagian yang menceritakan masalah unik atau konyol yang terjadi pada tokoh cerita. 4. Reaksi, yaitu tanggapan tokoh lain menyikapi masalah unik atau konyol yang terjadi pada tokoh utama. 5. Koda, yaitu bagian akhir cerita, bisa berupa penutup cerita ataupun simpulan kejadian yang terjadi di akhir cerita. Selanjutnya, kita membahas kaidah kebahasaan teks anekdot. Yang pertama, terdapat kalimat bermajas atau menggunakan bahasa kias atau konotasi yang artinya pernyataan tersebut tidak memiliki makna sebenarnya. 2. Menggunakan kalimat sindiran secara langsung atau dengan bahasa kias yang disampaikan dengan cara
pengandaian, perbandingan, atau bisa juga memakai kata berantonim. 3. Terdapat pertanyaan retoris. Apa itu pertanyaan retoris? Pertanyaan retoris yaitu pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Contoh, apa kau sudah merasa pintar? 4. Terdapat kalimat yang menyampaikan pesan moral atau pesan kebaikan. 5. Terdapat kalimat yang menggambarkan cerita lucu atau konyol atau menjengkelkan. Yang terakhir, yang keenam, banyak menggunakan konjungsi pilihan, konjungsi penambahan, konjungsi sebab akibat, konjungsi temporal, dan konjungsi pertentangan, yang dimana contoh konjungsi-konjungsi pada konjungsi tersebut sudah disertakan pada materi ini. Silakan kalian bisa mempelajari sendiri. Nah, seperti itulah materi anekdot kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.